Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, selamat datang di channel YouTube saya, Global Civilization Forum. Channel ini menghadirkan bingkai pemikiran teosentris dalam memaknai dan menyikapi pemikiran filsafat, ilmiah, dan praktis sebagai upaya ikut membangun peradaban global yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dalam kebinekaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat kesamaan esensi agama Samawi sebagai sumber spiritual dan bingkai pemikiran bagi terbangunnya peradaban global yang menjunjung harkat dan martabat manusia dalam kebinekaan. Sobat sekalian, sebagai nabi terakhir rahmat bagi sekalian alam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan esensi semua agama samawi. Beliau memperbaharui kesadaran personal dan kecintaan penuh rasa takjub terhadap Tuhan yang disebut dengan takwa oleh orang-orang Islam. Kesadaran dan kecintaan ini pada gilirannya akan menghasilkan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Kedua pilar tersebut dalam setiap agama yang dibawakan oleh semua nabi dan rasul Allah saling menguatkan. Mengabaikan salah satu darinya dapat mengakibatkan ekstremisme. Tanpa cinta dan kasih sayang, upaya mewujudkan keadilan dapat mengakibatkan kekejaman dan penindasan. Sedangkan tanpa cinta akan keadilan, cinta seseorang kepada Tuhan tidak akan memiliki daya atau kekuatan di dunia ini. Dua hal penting lainnya adalah prinsip dasar filosofi yang dikenal dengan tauhid dan mizan. Tauhid mengacu pada konsep bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terkait dengan segala sesuatu lainnya dalam satu kesatuan yang koheren. Kesatuan ini dengan sendirinya disebabkan oleh keesaan yang maha kuasa, pencipta segalanya, yang oleh umat Islam dan Nasrani Arab sebut sebagai Allah, dan Nasrani non-Arab sebut sebagai God atau Tuhan, serta Yahudi sebut dengan Elohim. Prinsip filosofi kedua, yaitu mizan, berasal dari yang pertama. Mizan artinya keseimbangan. Karena Tuhan menciptakan alam semesta sebagai satu kesatuan yang seimbang, tugas setiap manusia adalah menjalani kehidupan secara seimbang dengan menghindari ekstremisme. Ketika seseorang terlalu menekankan pada satu nilai kebajikan dan tujuan hidup, dia dengan sendirinya menjadi ekstremis karena mengabaikan yang lain. Kerangka pemikiran untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan difasilitasi oleh hukum Islam, dan ini merupakan tujuan hukum Islam yang sesungguhnya. Kerangka atau bingkai tersebut merupakan sistem hierarki dari hak dan tanggung jawab manusia. Misalnya, seseorang memiliki tanggung jawab untuk membela keluarga dan komunitasnya. Dan pada saat yang bersamaan, dia juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati kehidupan individu manusia. Mereka yang membunuh orang tak berdosa dalam membela komunitasnya
jelas telah kehilangan keseimbangan. Ini tindakan yang melanggar desain Allah. Ia merupakan suatu bentuk ekstremitas dan oleh karena itu merupakan tindakan immoral. Ekstremisme sering disebabkan oleh sikap reaktif karena merasa dilecehkan dan ditindas. Sayangnya orang-orang Islam di berbagai belahan dunia banyak merasa terhina dan menderita karena pelecehan dan penindasan tersebut. Akan tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan ekstremisme. Terlepas dari betapapun hal ini bisa dimaklumi, ekstremisme dan kekerasan yang diakibatkannya tetap merupakan suatu bentuk tindakan immoral. Ekstremisme tidak semestinya disebabkan oleh rasa terhina. Akan tetapi ia bisa terjadi bila mana tidak ada sumber dan bingkai pemikiran yang menjanjikan harapan. Sumbernya mesti bersifat spiritual, berdasarkan takwa. Sedangkan bingkai tersebut harus merupakan hak-hak dan tanggung jawab manusia berdasarkan tuntunan ilahi melalui wahyu dan sunatullah yang saling menguatkan. Tanpa kerangka intelektual ini, seseorang akan terjebak dalam ketiadaan arah dalam kevakuman intelektual. Hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan depresi dan gangguan spiritual. Rangka intelektual tersebut sebenarnya sudah diformulasikan oleh para ulama terdahulu, terutama yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi. Formula ini merupakan prinsip-prinsip universal hukum normatif Islam yang dikenal dengan istilah Maqasidah Syariah. Prinsip-prinsip tersebut memuat setiap aspek tanggung jawab manusia untuk menghormati dan melindungi hak asasi dalam rangka menjunjung harkat dan martabat manusia. Komprehensivitas prinsip-prinsip Maqasidah Syariah ini menunjukkan keunggulan para ulama Islam dalam memberikan bingkai bagi penegakan hak asasi manusia yang belum pernah bisa dicapai oleh para pemikir barat. Oleh karena itu, ke depannya, inisiatif paling produktif yang bisa dilakukan oleh mayoritas muslim yang masih diam dalam meminggirkan golongan ekstremis muslim adalah dengan mengisi kekosongan intelektual dan spiritual yang menjadi lautan tempat berenangnya para ekstremis tersebut. Inisiatif ini berupa penciptaan lingkungan nyaman yang diperlukan oleh orang-orang Islam untuk bekerja sama dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang memiliki kesamaan pemikiran dan pandangan. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa esensi semua agama samawi sebenarnya tidak berbeda. Dalam konteks kesamaan esensi agama samawi tersebut, satu hal yang paling menarik adalah melihat bagaimana Amerika Serikat klasik menyikapi dan memaknai agama. Meskipun kebijakan luar negeri Amerika Serikat belakangan ini, terutama setelah runtuhnya komunisme Soviet, banyak merugikan umat Islam dan bahkan pemikiran benturan peradaban yang dikemukakan oleh pemikir berbahaya Samuel Huntington pada hakikatnya ditujukan untuk menyasar Islam, akan tetapi Amerika Serikat sebenarnya negara yang terlahir dari spirit nilai-nilai agama universal. Dengan kata lain, pemikiran Samuel Huntington dengan asumsi Amerika sekuler akan memenangi perbenturan ini pada akhirnya secara otomatis juga akan berbenturan dengan Amerika yang religius.
Ini adalah pemikiran destruktif yang akan meruntuhkan semua peradaban. Gerakan tradisionalis yang dipresentasikan oleh para founding fathers Amerika Serikat telah melahirkan konsep-konsep sistem kehidupan bernegara dan berbangsa yang didasarkan pada esensi agama melalui kajian kalam Tuhan dan natural law yang bersifat transenden dan imanen. Dengan kata lain, Islam klasik dan Amerika klasik sebenarnya memiliki kemiripan, meskipun banyak orang tidak memahami atau hidup sesuai dengan tujuan ideal yang sama terdapat pada keduanya. Memberi pencerahan dan penekanan bahwa para pendiri Amerika Serikat dan ulama besar Islam memiliki visi yang sama adalah cara terbaik untuk meyakinkan para ekstremis bahwa pendekatan konfrontatif mereka adalah sesuatu yang tidak perlu. Mengetahui kesamaan tujuan dalam hidup ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi mentalitas merasa terancam dari mereka yang terobsesi dengan teori konspirasi dan hanya memikirkan kelangsungan hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, menanamkan dan menggalakkan mentalitas saling percaya penuh harapan dengan melihat adanya peluang bagi kebaikan bersama adalah suatu kemastian. Ini merupakan satu-satunya cara untuk meyakinkan para ekstremis bahwa pada akhirnya mereka yang benar-benar bisa berjaya adalah mereka yang dapat melampaui kepentingan egois mereka sendiri dan menyatu dengan mereka yang tidak lagi hanya orang lain dalam tanda petik, tetapi sekarang adalah satu komunitas pluralis dalam bingkai sensi agama samawi. Dengan demikian, peradaban global terbangun dalam bentuk humanity under a loving God. Sekian, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.